Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Kiki Fatmala Daulay BP 20 110062, yang kedua Putri Yuma Melza BP 20 110064 akan membahas tentang komunikasi data dan jaringan. Yang pertama, komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, tetapi secara etimologis dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti berbagi atau datang bersama. Jenis komunikasi data ada dua. Yang pertama, komunikasi data terestrial, yaitu komunikasi data yang menggunakan media kabel sebagai sarana akses sehingga biaya pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Yang kedua, komunikasi data satelit, yaitu komunikasi data yang diakses menggunakan satelit. Akses satelit ini memiliki cakupan area yang lebih luas dan dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak mungkin dibangun infrastruktur darat. Namun komunikasinya bisa memakan waktu lama. Selanjutnya, komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama, sumber. Sumber adalah komponen yang menghasilkan data atau informasi yang dikirim ke komputer dalam bentuk perangkat input. Alat ini dapat mengubah informasi audio, suara, video, atau teks menjadi unit data untuk diproses oleh sistem komputer seperti telepon dan komputer. Yang kedua, pengirim. Pengirim adalah alat yang berguna untuk memproses data yang dikirim oleh atau dari sumber dan kemudian dikirim ke sistem transmisi dalam bentuk fisik, mungkin komputer pribadi yang mampu memproses perangkat telepon, apapun untuk mengkomunikasikan informasi dalam bentuk suara atau ucapan. Yang ketiga, sistem transmisi adalah saluran yang menghubungkan sistem sumber dan sistem target dari suatu media seperti kabel atau gelombang elektromagnetik dalam bentuk link transmisi tunggal atau jaringan kompleks. Yang keempat, penerima adalah alat yang berguna untuk menerima sinyal dari sistem transmisi atau kemudian memprosesnya menjadi informasi. Salah satu contohnya adalah modem yang bertindak sebagai penerima untuk menerima sinyal analog dari jaringan transmisi. Yang kelima, sasaran adalah komponen yang menerima sasaran atau informasi yang dikirim oleh penerima dan mengubahnya menjadi informasi yang sama seperti yang dikirim. Selanjutnya, karakteristik komunikasi data. Ada tiga. Yang pertama, pengiriman, yaitu sistem yang harus mengirimkan data ke tujuannya. Data harus diterima hanya oleh perangkat atau penggunaan yang dimaksudkan. Yang kedua, ketepatan. Sistem selanjutnya harus menyediakan data yang akurat dan data yang dimodifikasi dalam perjalanan meninggalkan sumbernya. Di sisi lain, data yang tidak dikoreksi tidak tersedia. Yang ketiga, tepat waktu. Sistem harus mengirim data tepat waktu. Jika tidak, data tidak akan tersedia. Untuk video atau audio, pengiriman tepat waktu berarti data dikirim sesuai urutan pembuatannya atau urutan aslinya. Selanjutnya, fungsi komunikasi data. Yang pertama, lebih efisien dan ekonomis untuk mentransfer data dalam jumlah besar tanpa kesalahan. Yang kedua, kemungkinan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jarak jauh atau penggunaan komputer dari jarak jauh. Yang ketiga, sistem komputer terpusat atau terdistribusi dapat digunakan sehingga mendukung pengelolaan masalah kontrol. Yang keempat, ini memungkinkan orang dan bisnis di lokasi geografis yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kelima, kemungkinan manajemen data atau manajemen pada sistem komputer yang berbeda mungkin muncul. Yang keenam, untuk mengambil data langsung dari sumbernya atau untuk mengambil database saat data sedang dibuat atau online. Yang ketujuh, mengurangi waktu pemrosesan data, yaitu menghemat lebih banyak waktu. Kedelapan, untuk memudahkan penyebaran informasi sistem komunikasi data.
Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi data. Yang pertama, terminal sistem input-output. Device yang dipakai untuk mengirim data dan juga menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal ini jenisnya bermacam-macam, misalnya seperti disk drive, magnetic tape, unit, paper tape, dan sebagainya. Yang kedua, jalur komunikasi fasilitas. Telekomunikasi yang sering dipakai seperti telegraf, telex, telepon, dan dapat juga dengan fasilitas yang lainnya. Yang ketiga, modem, yaitu singkatan dari modulator atau demodulator, yaitu alat yang mengalihkan atau mengubah data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya. 4. Real-time system. Sistem pengolahan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan yang tinggi. Yang kelima, batch processing system. Merupakan suatu teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan batch. Yang keenam, time sharing system. Suatu pemakaian atau penggunaan online system oleh beberapa pemakai. Distribu data processing system adalah sebagai suatu sistem komputer interaktif yang terperancar sebagai geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan juga setiap komputer mampu memproses data secara mandiri serta memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer yang lain dalam suatu sistem. Selanjutnya, jaringan yang akan dijelaskan oleh Kiki. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan. Kita terlebih dahulu kita tahu dulu apa itu jaringan. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Dan setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control, di mana tujuan dari jaringan komputer ini adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Kemudian ada beberapa jenis jaringan. Yang pertama adalah jenis jaringan LAN atau Local Area Network, yaitu jenis jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung perkantoran atau kampus. Nah, jarak antara komputer yang dihubungkan bisa mencapai 5-10 km. Suatu LAN biasanya bekerja pada kecepatan mulai 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Contohnya pada komputer yang ada di Universitas Dharma Andalas kita. Kemudian yang kedua adalah jenis jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. MAN ini menghubungkan jenis jaringan LAN-LAN yang lokasinya berjauhan. Artinya jangkauan MAN ini mencapai 10 km sampai beberapa ratus kilometer. Suatu jaringan MAN biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbps. Contohnya seperti yang ada pada slide. Jenis yang ketiga adalah jenis jaringan WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan ini dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas, seperti hubungan dari suatu kota dengan kota lain dalam suatu negara. Cakupan jaringan ini biasanya mencapai 100 km sampai dengan 1000 km dengan kecepatan antar kota biasanya bervariasi antara 1,5 Mbps sampai dengan 2,5 Gbps. Jenis yang terakhir adalah jenis jaringan GAN atau Global Area Network. Jenis jaringan ini merupakan suatu jaringan yang menghubungkan antara negara-negara di seluruh dunia. Artinya kecepatan GAN ini sangat bervariasi, dimulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps, dan cakupannya juga mencapai ribuan kilometer karena mengingat ini adalah antar negara. Dalam satu jaringan juga memiliki suatu komponen, di mana komponen jaringan di sini ada 3. Yang pertama adalah komponen berupa host atau simpul. Host ini terbagi atas 2, yaitu host main dan juga host remote. Host main ini diartikan sebagai komputer utama,
yaitu sebuah akses komputer tanpa jaringan. Sedangkan host remote adalah diartikan sebagai akses komputer dengan jaringan. Kemudian yang komponen kedua adalah link atau saluran, yaitu yang menghubungkan atau sebagai perantara antara host satu dengan host lainnya. Komponen yang terakhir adalah komponen software, yaitu mengatur jalannya transmisi, pemakaian resource, pengelola hubungan. Tanpa software, hubungan hanya terjadi secara fisik. Suatu jaringan juga memiliki kriteria pengelolaan jaringan. Yang pertama adalah kriteria dari cara penyambungan. Terbagi atas dua, yaitu yang pertama switched, yaitu hubungan terbentuk saat ada transmisi informasi. Yang kedua adalah non-switched, yaitu hubungan transmisi selalu tetap terjadi walaupun tidak ada transmisi data. Kemudian kriteria yang kedua adalah topologi. Topologi terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah topologi dari titik ke titik. Artinya topologi yang paling sederhana, di mana kedua host dihubungkan secara setingkat. Jenis yang kedua adalah topologi multi-drop. Itu sebuah simpul memulai dan mengendalikan jaringan simpul pengatur, mencapai primary station simpul lain, dan secondary station primer secara berkelola mengecek secondary station. Jenis topologi yang ketiga yaitu topologi bus, yaitu topologi yang mirip dengan multi-drop. Semua simpul berkedudukan sama dan jaringan tidak bergantung pada pusat. Contohnya seperti pada slide di samping. Yang selanjutnya adalah jenis topologi star, yaitu kontrol dipusatkan, di mana semua link harus melalui pusat, gabungan titik ke titik, dan multi-drop. Yang terakhir adalah kemudian ada topologi tree, yaitu disebut multi-level hierarchical network, yaitu mempunyai tingkatan simpul, di mana simpul paling tinggi mengatur yang lain, jaringan bergantung pada pusat. Kemudian topologi ring, yaitu hubungan berbentuk lingkaran, di mana setiap simpul berkedudukan sama. Kemudian yang terakhir adalah topologi bentuk hibrid, yaitu kombinasi topologi yang memungkinkan. Dalam suatu jaringan juga memiliki cara berkomunikasi, di mana yang pertama cara berkomunikasi melalui broadcast, yaitu data dikirimkan ke semua penerima. Yang kemudian berkomunikasi dengan cara titik ke titik, yaitu simpul yang dituju akan menerima data. Kemudian cara pengolahan teknologi yang keempat adalah teknologi switching. Teknologi switching ini ada beberapa jenis. Yang pertama circuit switching, yaitu sebelum data dikirimkan sambungannya harus terjadi. Contohnya seperti jaringan pada sistem telepon. Yang kedua adalah store and forward, yaitu data dapat dikirimkan meski sambungannya gagal. Informasi ini disimpan dan juga dikirimkan bila ada jenis dari store dan forward, yaitu di mana store forward ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah message switching atau berupa berita, contohnya seperti SMS yang biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah packet switching atau berupa paket data seperti yang biasa kita gunakan, contohnya seperti GPRS. Dalam satu jaringan juga memiliki macam-macam, di mana macam-macam jaringan ini yang pertama adalah server. Server ini adalah sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua adalah NIC atau Network Interface Card, yaitu bisa disebut dengan jenis jaringan LAN atau LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Kemudian yang ketiga ada kabel jaringan. Kemudian ada switch, yaitu merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Kemudian ada router, yaitu perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN dalam suatu WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Kemudian ada bridge, yaitu sebagai perantara yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada suatu data link. Kemudian ada modem, merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet. Kemudian ada repeater, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Kemudian yang terakhir ada wireless card, yaitu perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dengan jaringan berkabel.
Suatu jaringan juga memiliki suatu fungsi. Yang pertama adalah untuk berbagi dokumen, kemudian untuk menjaga dan memanajemen keamanan data, memudahkan dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi secara cepat dan juga jelas, dan manfaat terakhir adalah membantu aktivitas manusia, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah penjelasan tentang komunikasi data dan jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.